buzzer-buzzer sebelah ini kan lagi rame tuh ngegoreng video-video Yamim yang kemarin ya live. Jadi di live itu Yamim ya terlihat seperti apa ya teman-temannya marah-marah gitu. Nah itu yang digoreng-goreng sama para buzzer-buzzer sebelah teman-teman. Digoreng seolah-olah memang si Yamim ini orangnya memang suka bikin huru-hara gitu. Nah gimana menurut teman-teman melihat itu? Terima kasih buat teman-teman yang baru gabung. Boleh dong dibantu tap-tap layar yuk. Kusno, Fikri, Chandra, Ali, Jailani, Ubi Ungu, Yani, Sarji, Bolang, Irma, Main Uti. Pokoknya semuanya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut mengawal kasus ini ya. Karena ini ya semakin kesini semakin inilah ya. Kalau dari salah satu pihak ini tapi tidak bisa mengontrol diri, takutnya ya nanti ya bakalan kacau jadinya kan. Dan semoga aja kita doakan ya Imam juga bisa mengontrol diri ya. SDM Diasar, Joko Tingkir, Pinaryo Mirza, Enok, Marlina Rohim, Anti Adam Siti, Nai Nai, Rokidin, Usman Cahaya. Pokoknya buat teman-teman lah ya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pokoknya terima kasih yang udah mampir-mampir. Boleh dong buat teman-teman bantu tap-tap layar sampai 1K ya. Buat teman-teman yang belum follow boleh dong dibantu follow ya. Karena nanti bakalan ada informasi terbaru ya. Dan ini makin seru. Ini makin seru teman-teman. Karena bakalan bikin mereka tuh tambah nggak bisa tidur nyenyak gitu. Bang, mulai JM jam berapa tadi live? Ini baru naik. Ini baru naik kak. Iya. Barusan naik. Belum ada 1 menit kalau nggak salah. Update I'm Lucky Moms. Ya update-nya itulah teman-teman ya. Lagi rame soal digoreng-goreng pihak sebelah lah. Pihak sebelah lu tuh lagi ini lagi dapat bahan untuk ngegoreng Yaimim. Karena Yaimim kemarin pas waktu live itu marah-marah ya. Jadi itulah digoreng. Sampai mana bang kasusnya Suhara? Kasusnya ya sudah mulai pemeriksaan ya. Pemeriksaan laporan Yaimim. Dan insya Allah bulan depan ini, bulan 11 itu ada kejelasan laporannya gitu. Ada kejelasan nanti. Yang di kereta sebetulnya ya Mim kenapa bang? Nah, yang di kereta itu sudah diklarifikasi ya sama pihak Yaimim. Marah-marahnya kenapa? Kalau dari klarifikasinya Yaimim itu ya nggak tahu ya gimana ya ceritanya. Nanti aku tampilkan ya sebentar ya. Buat teman-teman bantu dulu ya untuk 1K like-nya. Aku sambil menyiapkan ini.
Ya itulah soal yang di kereta itu kan, itu lagi digoreng tuh sama netizen-netizen sebelah. Ya mudah-mudahan aja nanti nggak ada ini sih. Hmm, soalnya yang aku lihat di VT gara-gara kasus di kereta bener-bener digoreng sama pihak sebelah. Iya, itu pihak sebelah itu lagi dapat bahan ya buat ngegoreng ya ini nih. Sutiang apa? Waalaikumsalam. Ada masalahkah sama Menteri Agama? Saya nggak mau terlalu jauh ke situ ya. Kita fokus ke permasalahan yang sekarang terjadi aja. Menangis. Ketinggalan berita nih aku. Udah 2K kak. HP-nya 2K. belum 2K. Baru 1K like ya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bantu tap-tap layar ya. Nanti kita ini. Yamin berulah apa kak? Lina Faza Mobile. Ya itu aku bertanya. Yamin itu berulah lagi katanya. Itulah yang digoreng-goreng sama pihak sebelah ya teman-teman ya. Mereka lagi seneng dapat bahan. Di kereta nggak ada hubungannya dengan masalah yang sudah bergulir. Iya, Zahiri Laz. Iya, kita fokus aja sama kasus yang sudah dilaporkan ke kepolisian. Fokus kita kan sebagai netizen kan itu, mengawal itu. Mau sekarang ya Mim mau bermanuver seperti apa ya urusan beliau lah ya. Karena yang kita kawal itu adalah yang sudah terjadi. No one. Soalnya baru selesai live, Om Sugi mampir ke sini. Iya, kalau dari pengacara Om Sugi gimana katanya? Tadi ada pembahasan soal itu nggak kak? Bentar ya, aku sambil setting-setting ya. Udah sampai mana perkembangan kasusnya, Bang? Kasusnya ya masih bergulir ya, masih dalam pemeriksaan. Ya semoga inilah cepat terselesaikan. Karena harapan kita juga ini ya cepat selesai, tapi selesainya itu pihak mereka itu masuk ya. Enak aja bikin rusuh di sosial media, ujung-ujungnya selesai gitu aja nggak masuk mereka kan. Mm-mm. Apa?
Berarti ya Mim harus hati-hati kemana aja di videoin, ke kamar mandi pun harus diwaspada. Ada penguasa malang, makanya suara nggak ditindak-tindak sama Mikir Tukul tanya ya. Ya itu sih, kita nggak bisa larang-larang mau berperilaku seperti apa ya Mim kan. Karena ya gimana ya teman-teman ya, takutnya kita nasehatin beliau, siapa kita gitu kan. Bentar teman-teman, aku sambil setting-setting dulu nih. Hmm. Betul bang, biar jadi pelajaran juga ke depannya bagi dia, nggak boleh zalim sama orang tua dan tetangga. Iya. Yang di kereta itu belum lihat videonya mas, jadi nggak tahu. Om Sugi juga belum tahu ya. Lama nggak diproses. Ya karena yang dilaporkan tuh banyak kak. Makanya ya kata aja sih ngantri ya. Ya kita tunggu sampai kapanpun ya. Yang di kereta itu gimana bang? Yang di kereta itu sudah diklarifikasi ya. Terima kasih Kak Gipso. Buat teman-teman boleh dong yang baru mampir boleh bantu tap-tap layar ya. Siang Kak Kalia. Ya semoga saja ya teman-teman, semoga tidak inilah. No. Terus sambil ini nih. Setting-setting bentar ya. Ya, memang ini aja. Sebentar ya teman-teman. Apa nih? Soalnya banyak yang nunggu sih. Suara pakai baju orange. Iya, kita juga sama kak. Kita udah nggak sabaran juga. Gak ada kak keluarga atau siapa yang bisa ngasih tahu Yai Mem membatasi kata-kata. Ya gimana ya? Mungkin Yai Mem itu kalau soal itu nggak tahu ya. Kan kita sudah lihat sendiri ya, Mimros itu sering mengkode-kode gitu kan untuk lebih sabar lagi. Bang, lu nggak diserang tak sama suara bang?
Enggak, Bang Agustum, enggak. Gimana? Ya kita kan mengabarkan apa yang sudah terjadi di sosial media ya, gitu loh. Chris, Yaimim berulah seperti apa? Ya menurut teman-teman gimana? Nah ini kan gorengan-gorengan dari sebelah ya teman-teman, yang selalu menggoreng-goreng Yaimim bahwa Yaimim itu berulah lagi, dan ya seolah-olah Yaimim itu memang problematik gitu loh. Ketika melihat eh, perilaku-perilaku Yaimim yang mungkin bagi mereka itu adalah tindakan-tindakan perilaku yang sungguh apa ya. Semoga di Citraland kalau jadi Yaimim dapat tetangga yang baik-baik, insya Allah, mudah-mudahan ya. Yaimim mau ini ya, pindah lagi ke Citraland ya. Yalah, kalau bisa nggak usah bertetangga lah sama orang-orang seperti ini Yaimim ya. Yaimim berulah lagi seperti apa? Yaimim banyak tahu tetangga rahasia kejahatan orang-orang penting. Iya, tapi ya itulah ya, mungkin harus harus ini nih ya, harus di apa namanya, lebih direm lagi sedikit ya. Yaimim nggak bisa dilarang, nggak mau diatur siapapun. Padahal udah dibilangin sama anak istri tapi malah marah ya. Sedih. Ya mungkin itulah ya kak. Apalagi kita kita juga nggak bisa ngatur-ngatur, membatasi, tapi ya kita juga punya kuasa gitu loh sebagai netizen ya kan. Tapi itu teman-teman, tapi kita tetap ini ya, tetap mengawal kasus Yamin, karena yang kita kawal itu adalah yang sudah terjadi, yang sudah bergulir kasusnya ya, bukan mau gimana pun manuver Yamin sekarang ya, kita nggak peduli gitu loh. Ini kan masalah yang sudah terjadi, yang sudah melanggar hukum ya, tindakan-tindakan dari suara yang sudah kelewatan. Nah itulah yang kita kawal, karena supaya tidak ada lagi orang-orang seperti itu gitu, untuk jadikan pelajaran netizen semua lah. Ada kejadian apa lagi guys? Dikasih pinjam anaknya di Citraland kalau nggak salah. Oh, masya Allah ya, bukan beli ya. Mam Novia ketinggalan berita nih aku bang. Iya, makanya buat teman-teman jangan lupa di follow-follow yang belum follow, biar nggak ketinggalan informasi terbaru, karena ini semakin seru teman-teman. Karena ya kita sebagai netizen juga nggak bisa apa ya, hmm, apa, ada yang terbaru kah? Ada kak? Setiap hari ada yang baru nih. Gebrakan baru ya. Mm-mm. Mami Yuni, ada apa lagi ya? Ada yang sekarang tuh lagi digoreng-goreng sama pihak sebelah kak. Karena ya Imim ya seolah-olah memang problematik, dimanapun tempat bikin ulah ya kan. Itulah yang mereka goreng-goreng. Gimana kak kelanjutannya Imim dengan Suhara? Apakah sudah proses? Sudah diproses. Untuk bulan depan itu sudah ada kejelasan ya, kejelasan untuk laporannya Imim. Apakah akan naik ke selanjutnya gitu kan? Ya, yeah.
Apakah Jaimim udah mengantongi bukti soal Sarah? Jadi dari awal lah Kak ya kan. Kalau dari awal pelaporan tidak mengantongi bukti-bukti ya nggak akan berani melaporkan gitu kan dari pihak Jaimim. Nah, kenapa ya Suhara itu dilaporkan ya karena pihak Yaimim dan timnya itu sudah mengantongi bukti-bukti lengkapnya yang sudah mengarah ke tindakan-tindakan melanggar hukum ya. Itu jelas. Nah, itulah yang kita kawal teman-teman ya. Pokoknya jangan tergiring dengan giringan-giringan para buzzer ya. Benar Bang, sebelah selalu mencari kelemahan Yaimim dan di up ya itu mereka. Ya mereka kan sekarang nggak ada cara lain ya untuk menyerang Yaimim ya kan. Ya kayak gini lah ketika ada bahan, nah mereka wah langsung berame-rame goreng masalah itu ya kan. Ya insya Allah lah bulan depan ada kejelasan itu. Kalau untuk masalah sidang segala macam itu ya nggak tahu ya karena prosesnya itu pasti panjang juga gitu kan. Yang kasus biasa aja biasa berbulan-bulan kayak ada pernah temanku juga pernah masuk kan. Itu berbulan-bulan juga, lama prosesnya. Itu baru satu loh kasusnya. Apalagi yang dilaporkan Yaimim ini kan banyak kan, ada kurang lebih 20. Nah, itu 20 laporan itu kan nggak semuanya masuk kan. Jadi ya harap bersabar sih ya. Sampai soal mobil Fortuner dibahas di VT. Nah, kalau masalah mobil Fortuner itu aku nggak tahu ceritanya. Itu mobil Fortuner gimana? Harga mobil Lexus dibahas di komentar. Nah, aku juga justru nggak tahu nih kali ya masalah mobil itu. Ya karena kasus ini kalau prosesnya lama nanti kayak prosesnya Agus Sedih itu, ya kan? Tahu nggak kasusnya Agus Sedih yang dapat ini sumbangan dari netizen 1 M ya kalau nggak salah kemarin ya, 1, berapa M gitu kan dari Densu. Buat teman-teman yang baru mampir boleh dong dibantu tap-tap layar, yang baru gabung, yang belum follow boleh di follow-follow teman-teman biar teman-teman dapat informasi terbaru ya. Ya, jadi buat teman-teman mungkin jangan mudah tergiring dengan gorengan-gorengan para buzzer sebelah ya. Dengan video Yaimim yang marah-marah itu sudah diklarifikasi gitu. Ya harapan kita memang Yaimim itu kalau bisa harus ngerem kan. Dia kan sekarang menjadi dikenal di publik kan. Jadi nggak semua orang-orang yang bertemu dia itu ada niatan baik gitu kan. Ya pasti ada juga yang niatnya cuman pengen eh, dapat duit gitu kan. Jadi harus gimana teman-teman ya? Ya ini harus lebih bijak menyikapinya gitu. Seperti menghadapi si Suhara kemarin kan ketika dia dihujat, dipersekusi, ya Mim hanya diam gitu kan. Nah, sekarang kan ya Mim itu ya kalau bisa jangan sampai lupa 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 ini lupa arah gitu kan. Nanti takutnya hilang arah, merasa di atas angin itu yang sangat dijaga sih kalau bisa. Jadi intinya digiring-giring ke arah yang menjatuhkan derajat JMMI ya. Gitu. Gundik. Benar kasus Agus dibantu tapi malah serak. Ya makanya jangan sampai gitu ya teman-teman. Maksudnya saat ini memang netizen 99% ya itu di arah angin ke Yaimim ya. Jangan sampai nanti para netizen ini balik arah gitu kan. Itu. Ya meskipun ya meme itu juga nggak peduli dengan netizen ataupun apa, tapi netizen itu punya kuasa juga gitu. Pisan ya kasusnya masih bergulir kak. Mobilnya Yaimim pernah disewa buat
buat film katanya. Eh, oh, yang di film sinetron itu ya, film sinetron atau apa? Aku pernah lihat videonya. Malah katanya itu bukan mobilnya. Hmm, nggak tahu ya. Itu tiang apa benar Mas? Ya, Gondek. Gimana menurut Anda tentang kasus pornografi? Ya, kalau kasus pornografi kan nanti kita bisa lihat nanti kan di eh, laporannya di kantor polisi aja gitu. Kalau saya emang nggak mau terlalu jauh ke situ karena itu kan kalaupun ada video pribadi YMM itu kan sama istrinya bukan sama orang lain kan. Nah, kalau kesaksian YMM itu kan menyaksikan video si Suhara dengan orang yang bukan suaminya juga kan. Dia pernah mengatakan seperti itu. Terlalu banyak komentar yang nggak perlu dikomentari, Pak Yamin. Iya. Ya kalau bisa lebih fokus ke ngaji aja sih, ya. Fokus ke ngaji, ya kan. Takutnya karena kecuali mereka udah nggak bayar buzzer-buzzer tuh ya kan. Nah masalahnya mereka tuh pihak sebelah udah mulai ternak buzzer gitu. Ada apa toh Ron Bron? Hai biasa cerita santai aja kak. Bang. Kabar terbaru ada 127 video pribadi. 127 video pribadi. Pertanyaannya, video video tersebut, nah kan, didapatkan didapatkan, maksudnya Suhara mendapatkan dari mana gitu? Kalau bukan secara ilegal, search aja di Google siapa pemilik novel bidik itu. Hmm, iya iya iya. Ya elah, kena kena report lagi aku teman-teman. Ah, sudah. Lalu kena report ya teman-teman. Kayaknya nggak bisa terlalu ini sih ya. Padahal ngomongnya aku nggak terlalu kasar kan. Tapi kenapa ya? Nah inilah nanti bakalan turun penontonnya kan. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Karena ya seperti inilah aturan aturan TikTok kita nggak bisa ini. Nggak tahu kena report, Kak. Kena report. Ya bisa jadi dari buzzer-buzzer mereka itu ya. Mereka mampir ke sini ya cuman buat ngelaporin kadang kan. Nggak tahu kalau di sini sering banget kena PL ya. Ternyata penyebaran video tersebut udah disebarkan sendiri sejak ya nanti untuk pembuktian itu kan kelihatan sendiri siapa yang menyebarkan kan video tersebut. Nah, menyebarkannya ke siapa gitu loh. Kok Suhara punya gitu kalau memang disebarkan di tahun 2021. Nah, itu bisa diakses kemana maksudnya itu kan. Kok si Suhara dan komplotannya itu punya videonya. Hmm, TikTok sensitif ya. Bener. Iya, buzzer itu gue. Banyak buzzer-buzzer kesini mampir pada kejang-kejang rata-rata. Soalnya aku live, masnya nggak dianggap berpengaruh. Maksudnya soalnya akun live, masnya dianggap berpengaruh. Nggak juga lah. Kan kita bahas-bahas yang sudah ada tersaji di sosial media aja, gitu. Bukan suara yang nyebarin. Ya kita lihat aja nanti kan di pengadilan kan ketahuan nanti siapa yang menyebarkan pertama kali. Nah iya, Susara itu mendapatkan videonya dari mana gitu pertanyaannya. Kan kemarin kalau dari kronologi yang diceritakan Yaimim itu kan continuity juga sama cerita si Suhara gitu loh. Bahwa HP Yaimim itu sudah
dititipkan ke Suhara untuk diperbaiki, dan di situ sudah diingatkan untuk menjaga data pribadinya, karena ya diceritakan lah di isinya tuh ada video pribadinya gitu kan. Ya secara, ya karena mungkin punya siasat buruk ya kan, Suhari punya siasat buruk jahat terhadap Yaimim. Ya kalau udah dikasih tahu seperti itu, wah ada nih bahan nih kan untuk jadi apa namanya, senjata gitu kan, untuk ya pokoknya banyak lah untuk jadikan senjata untuk morotin ya kan, untuk pengancaman kan bisa jadi kan. Ampun deh, Gundik sudah gila ya. Kalau para ternak-ternak kayak gitu, kayak mereka kalau menggiring netizen kan ya nggak jelas ceritanya ya kan. Ya pokoknya gimana caranya mereka itu eh, menggiring netizen ya. Iya. Siap. Mereka rame-rame ke sini pada nge-report memang. Nanti buktikan di pengadilan kalau fitnah besar. Ya udah gitu kan. Nanti kalaupun nanti si Yai Mim di penjara, siap kok beliau. Beliau kan sudah menyatakan siap di penjara. Itu aja. Yang jadi masalah kan mereka mereka kan yang melaporkan soal video asusila. Artinya apa? Artinya ya nanti mereka juga ketahuan sendiri video itu dari mana pertama kali dapat kan, nanti diuji di forensik gitu. Ketahuan gitu. Iya, kalau mereka kan ya biasa lah ya. Kalau cuman ucapan-ucapan tuduhan doang mah ya semua orang juga bisa gitu kan. Jangan kebanyakan fitnah ke suara. Kita nggak fitnah, kita membicarakan apa yang sudah terjadi loh, ya kan? Soal persekusi coba saya tanya soal persekusi. Coba jawab. Jawab. Hmm, gitu aja. Kalau nggak mau dikomentari di sosial media, ya udah nggak usah bawa-bawa netizen ke sosial media untuk membahas permasalahan mereka gitu loh, ya kan? Itu dia. Kalau nggak mau dikomentarin atau nggak mau kena hujat netizen, ya nggak usah tuh upload-upload masalah pribadinya ke sosial media, kan selesai gitu. Kalau permasalahan pribadi kalian, maksudnya dari pihak S itu masalah pribadi yang harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan RT RW segala macam ya. Iya, dia niatnya memang mau viral kok, memviralkan ya kan. Kalau masalah pribadinya sudah dibawa ke ruang publik, itu artinya sudah eh, melibatkan netizen gitu loh untuk ikut campur dalam permasalahan ini. Kalian menghalalkan segala cara untuk membela meme, masa kami nggak boleh. Loh, justru kalian loh yang apa ya? Ngerasa pengen kalian itu paling bener gitu ya. Ketika kalian menghujat seseorang, nah harus kalian aja yang boleh gitu. Ketika kalian dihujat balik, baper gitu ya kan. Coba mereka sudah membawa masalah pribadinya ke ruang publik. Artinya apa? Artinya sudah melibatkan para netizen ini untuk ikut campur gitu loh. Kalian hanya melihat waktu suara semarah itu. Ya sudah jelas kok ya kan. Ya kita kan yang kita permasalahkan apa yang sudah terjadi di sosial media gitu loh. Dari awal sampai akhir. Netizen itu melihat membela seseorang itu bukan berarti ujuk-ujuk ngebela gitu kan. Tapi bisa menilai gitu loh. Gitu. Netizen mana yang menggunakan akal sehatnya ya melihat kronologi awal sampai sekarang yang masih membela Suhara, coba mana netizen mana coba yang
tergerak hatinya, kan nggak ada gitu loh. Kita mana tahu Anda itu netizen yang berakal sehat gitu kan. Ya mana tahu kalian para ternak-ternak bayaran yang bisa jadi ya kan. Itu aja. Kami kan nggak peduli mau Anda mengaku itu ya kan. Saya sudah jelaskan netizen di Indonesia ini ya. Ini aku jelaskan pertama ya. Saya ini membahas kasus ini bukan kali ini aja ya, dari dulu sampai sekarang ya. The power of netizen ya. Tanpa netizen banyak kasus di Indonesia ini nggak selesai. Tahu? Ya, jangan salahkan netizen kalau sudah dikomentarin gitu loh. Jangan jangan baper. Gundik itu suhara bro, nggak usah ditanggepin. Iya gitu. Iya masalah ini sudah dibawa ke ruang publik. Jadi ya jangan salahkan netizen gitu loh. Kalau netizen sudah bisa menilai dari kedua belah sisi gitu loh. Coba teman-teman di sini ujuk-ujuk membela ke satu pihak nggak? Enggak kan? Jadi kita melihat tuh dari pihak sini, nah pihak sebelah lagi. Nah, kita bandingkan, kita nilai nih mana nih uh, yang memang pihak yang benar gitu kan. Itu. Terima kasih Bang Ron kopinya. Itu loh teman-teman ya. Jadi kita sebagai netizen itu bukan ujuk-ujuk membela sebelah sisi doang. Enggak, kita juga bisa menilai gitu. Panggilkan teman lo si Yasmin Allsop Malang Gundik. Unit rate. Maksudnya gimana? Aku nggak tahu nih. Kalau soal per ini nggak tahu saya. Aduh. Udah jangan baper ya, jangan baper. Hmm, ya yang penting kan kita kita tuh mengomentari apa yang sudah terlihat di sosial media yang jelas itu ya kan. Aku nggak baper. Lo Anda itu siapa? Anda Suhara atau ininya? Saya kan ngomongin pihak Suhara, bukan netizennya. Anda nih Suhara atau netizen gitu? Saya tanya. Gitu. Ya, jangan ini ya, jangan mau menang sendiri gitu loh. Contohnya pengacara Suhara gitu kan. Pertama kali dia ngomongin Yaimim orangnya problematik. Yaimim itu orang problematik di mana-mana gitu kan. Nah, ketika dibales eh di roasting balik sama Yaimim, baper kan akhirnya. Gitu loh. Iya, ya Kak Juni ini sudah dilaporkan. Ya, biarkan saja gitu. Tetap semangat ya Kak Junis. Kita sudah bisa menilai ya, warga sekitar itu kenapa tiba-tiba ya lihat aja ya video terakhir yang di-upload Yaimim yang soal Suhara teriak-teriak itu. Nah, di situ aja Yaimim kan nggak ada tuh membalas teriakan-teriakan, cuman duduk diam gitu kan. Ya kan? Karena masyarakat itu ya warga sekitar itu hanya
hanya mendengarkan teriakan yang paling kenceng aja. Nah, siapa ya teriakan yang paling kenceng, dialah yang terzolimi, itu aja. Ya teman-teman, di sini sudah kena report berapa kali saya. Aduh. Kemarin 2 hari yang lalu itu kena report terus saya. Kita sebagai netizen juga nggak ujuk-ujuk ngebela seseorang gitu loh ya. Nah sekarang kita lihat fakta yang ada loh. Ya, saya sendiri ngelihat fakta yang ada. Kita kan melihatnya yang sudah tersaji di sosial media. Saya melihat tayangan-tayangan dari awal sampai akhir nih, dari akhir yang sampai kemarin yang di upload Jaimim. Itu aja. Yang kita permasalahkan itu kok, bukan masa lalu, bukan bukan yang akan datang kok nanti. Kalau yang akan datang nanti ada ketemu perilaku Yaimim yang melanggar hukum, ya saya nggak ini kan, ya bisa saja berubah gitu kan. Nah karena kita kan nggak tahu, namanya manusia, itu aja. Ya, ya nanti kalau anak keturunan Anda juga menjadi korban persekusi gimana? Apakah harus diam saja? Iya 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 iya. Kita kita kawal saja. Kita kan melihat fakta-fakta yang sudah tersaji saja gitu loh. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah melencengnya kemana-mana gitu. Karena netizen ini hanya mengawal permasalahan yang ada nih, yang sudah masuk laporan gitu loh. Jadi jangan melenceng kemana-mana gitu kan. Itu aja. Ya kita buktikan saja nanti itu loh. Nah saya kan hanya mengimbangi kalian aja. Kalian menghujat, kami juga kan mengimbangi gitu loh. Ngebela, maksudnya mengawal kan. Ya masalah ya ini nanti di tengah jalan bermanuver seperti apa ya, ya urusan beliau gitu loh. Kalau tidak, kalau masih dalam jalan yang masih lurus ya, kalau udah melenceng-melenceng ya saya nggak ikut campur gitu kan. Ya karena saya fokusnya ke perbuatan yang dilakukan oleh pihak sebelah ya, gitu. Z itu ya. Waduh ini main kejar-kejaran ya. Itu aja. Ya aku percaya apa yang kok nggak fair. Anda kalau ngobrol di komal-komal emang Anda fair. Jangan ngerasa paling pengen dihargain dong. Ngerasa ngerasa paling benar sendiri, jangan gitu. Kalau aku mampir-mampir ke komal-komal kalian juga nggak ada tuh kata fair, nggak ada gitu loh. Saya percaya apa yang dikatakan pihak Suhara ya, apa yang dikatakan pengacaranya, si Degil, eh, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Ya saya percaya itu aja. Untuk saat ini ya, untuk saat ini saya masih percaya kata-kata itu. Itu aja sih. Karena saya saat ini masih melihat hanya satu kebenaran, kata-kata dari mereka itu. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Nah, saya sampai sekarang baru melihat kebenaran dari pihak suara itu, ya satu kata itu aja gitu. Itu ya teman-teman. Ya kalau di sini kan
kalau di pihak, maksudnya kalau saya sebagai netizen kan selalu mendoakan teman-teman yang baik-baik ya. Saya nggak ada tuh mendoakan pihak yang menghujat Yaimim itu akan kena ini, enggak. Saya doakan ya buat orang-orang yang di pihak Suhara ya. Saya doakan semoga dilancarkan ya kan. Jangan sampai nanti berbalik gitu kan. Kayak kronologi yang sudah terjadi. Coba saya pengen tanya, drama ini dimulai dari mana? Masalah ini kan masalah sepele yang harusnya bisa diselesaikan antara mereka berdua kan. Nah, kalau permasalahan ini sudah masuk ke ranah ruang publik, artinya apa? Artinya sudah melibatkan netizen gitu loh. Melibatkan netizen untuk ikut campur. Nah, kalau nggak terima netizen ikut campur, ya nggak usah permasalahan kalian pribadi dibawa-bawa ke ranah publik gitu aja. Doa baik akan balik ke kita, begitu juga sebaliknya. Iya. Kalau mereka mendoakan kita yang buruk-buruk ya sudah nggak masalah kan. Kata kata pengacara sebelah kan nggak jadi soal. Gitu ya teman-teman. Z, saya siap kerahkan pasukan untuk membela Yaimim. Ya ini adalah gerakan alam ya. Ini netizen ini bergerak secara alami ya. Tanpa harus dibayar-bayar, tanpa harus diminta ya kan. Karena ini memang tergerak secara Allah yang menggerakkan gitu. Terima kasih Bang Ron. Iya, yang pertama pengen barang ini viral siapa pertama kali, ya kan? Yang kita masalahkan itu drama yang eh, tersebar di sosial media gitu loh. Jangan jangan kemana-mana fokusnya. Kita kan menilai itu dari yang sudah tersaji di sosial media. Nah, kalau masalah eh, pemicunya sebelumnya itu ya kita buktikan saja nanti gitu loh. Karena yang sudah tersaji di sosial media itu sudah melanggar hukum gitu loh. Apakah pantas gitu kan? Sesalah-salahnya orang tua, maksudnya dia punya salah lah. Masa ya keterlaluan gitu. Apakah kalian benarkan itu? Jawaban kalian kan enggak juga, ya kan? Apakah ada kiai seperti itu? Ada. Yaitu Yai Mim. Terus siapa lagi? Namanya Yai Mim gitu. Mereka lagi cari kesalahan lidahnya Yai Mim biar bisa dikontenin. Ya, itulah ya teman-teman ya. Ya semoga kita doakan saja Yai Mim itu bisa ngerem ya. Dan fokus dengan permasalahan ini nanti sampai pengadilan gitu loh. Kita kawal, mau sampai setahun 2 tahun ya kita kawal gitu. Karena dari Yaimim juga nggak mau ini kan, nggak mau eh, ada damai ataupun mediasi. Mm-mm. Ya kita kalau untuk ini ya, ya yang penting kan ya masalah memproduksi video pribadi ya urusan Yaimim ya kan. Dia kan berhubungan sama istrinya sendiri, bukan sama orang lain masalahnya kan. Nah, yang jadi masalah itu kenapa video itu bisa nyebar gitu kan. Nah, kalau soal itu, video itu bisa nyebar ke mana-mana, itu kan nanti diuji itu kan. Siapa yang menyebarkan pertama kali. Nah, kalau kalian penghujat, kalau kalian para penghujat sekarang menuduh Yaimim untuk yang menyebarkan pertama kali, ya kita buktikan saja nanti di pengadilan, ya kan? Yaimim sudah bilang, saya siap di penjara. Mereka, ya kan? Yaimim nggak jadi soal katanya, kalaupun nanti di penjara kan. Yang penting kalian ya para pembela apa siapa komplotan Suhara itu yang sudah mempersekusi Yaimim,
Nah itu masuk juga gitu. Ya betul. Gua timnya Yaimim, nggak sabar lihat perempuan itu pakai baju orange. Ya mungkin harapan para netizen semua mungkin ya soal itu. Masalah video kan masalah pribadi yang salah, yang lancang, maksudnya gimana? Iya, ya Imam memproduksi video 100 video ya urusan beliau lah ya kan. Tapi yang salah itu kenapa video itu bisa sampai ke publik gitu, sampai bisa diakses sama orang-orang penting lah. Penting itu siapa ya, pihak-pihak dari CS ya kan. Aku makin kesini makin nggak respect sama Yai, ngaku Yai tapi seperti itu. Ya udah, kalau kakak nggak respect lagi, nggak usah dipantau lagi gitu masalahnya. Nanti jadi nanti jadi kesini makin jadinya fitnah kan. Udah kakak nggak usah ikut-ikut ngebahas lagi gitu. Itu aja. Gimana adabnya seorang kiai sudah kata-katain orang terbaru sapi. Ya masalah di kereta api ya. Ya itulah. Itu sudah diklarifikasi. Kalau saya mah terserah ya Mim ya mau bermanuver seperti apa. Ya selagi masih di jalur yang masih aman ya, nggak masalah sih. Dia begitu kan hanya untuk membela diri ya kan, seperti marah-marah di kereta api itu kan. Saya siap gantikan Yaimim jika Yaimim di penjara Z. Wow, luar biasa Bang Z ini ya. Bang Z siapa ya? Jujur saya jarang juga mampir-mampir ke komal-komal yang lagi ngeributin masalah suara juga. Aku jarang karena aku pusing kalau ngobrol rame-rame gitu. Ujung-ujungnya apa? Debat tanpa ujung gitu kan. Figurun yang pertama memviralkan. Ya kita sudah bisa melihat kok ya kan. Dari awal drama ini dimulai itu dari siapa gitu kan. Harusnya barang ini kan gak viral, tapi karena memang ada niat memviralkan ya kan, artinya ya sudah melibatkan netizen. Jangan salahkan netizen dong gitu loh. Itu aja kan, udah ada saksinya dari tahun Gundik. Saksinya siapa ya? Udah fokus aja ke laporannya. Nanti kalau dari pihak sana ya, nanti kalau dari pihak sebelah si S itu jadi PSK gimana tanggapan Anda gitu kan. Fokus aja gitu, gimana caranya untuk ngebela diri aja nanti. Oh sorry ya kalau ini aku nggak scroll ke bawah ini komentarnya. Sorry kalau ada yang nggak kebaca ya. Saya asli Kalimantan bang, lagi kuliah di Malang. Oh ya ya ya. Yakin 1000% nggak bersalah. Siapa ya Mim? Ya namanya manusia pasti ada kesalahan juga lah kan. Kalau ngomongin masa lalu, semua orang juga punya masa lalu gitu. Lanjut bang bang ya. Maria Hasbir, ya saya ngefans Mim. Ya saya sebagai netizen ya prihatin aja gitu. Teman-teman boleh dong yang baru mampir boleh dibantu tap-tap layar ya. Yang belum follow boleh dong di follow-follow. Ya kalau saya di sini benar saya katakan benar, salah saya katakan salah. Kalau memang Yaimim ada kesalahan ya saya nggak membenarkan gitu, ya kan? Fair aja gitu. Jangan bilang saya nggak fair ya. Kalau saya melihat apa yang terjadi di sosial media menurut saya salah ya saya ya katakan salah gitu kan. Apalagi soal persekusi yang udah kelewatan banget gitu kan.
Apapun itu pemicunya saya nggak mau tahu, yang penting tindakan itu sudah salah gitu aja. Apalagi video-video ketika ada keributan-keributan itu kan semua di videoin kan. Dan dari pihak Yaimim kan katanya masih banyak video-video yang belum dikeluarkan. Nah, itu. Iya benar Bang, salah katakan salah, benar katakan benar. Iya, kalau ada perilaku-perilaku dari Yaimim yang eh, bisa dikatakan menyimpang atau udah kelewat batas, ya saya hanya bisa katakan, ya saya mungkin hanya bisa menasehati lewat sosial media gitu kan. Tegar Bang, mereka demen bully orang rame-rame, ya aja berani ya. Makanya ini kena report rame-rame nih kayaknya aku. Yang dipermasalahkan menyimpang tuh yang mana gitu. Ya tinggal buktikan saja nanti kalau memang Yaimim itu terbukti melakukan pelecehan, ya mengangkat sarungnya ke atas kelihatan celana pendeknya itu, ya nanti kan yang menilai kantor polisi untuk menilai ya ini ada unsur pidananya enggak gitu kan, pelecehannya di mana gitu kan. Nah itu loh, semua orang pastilah punya salah di sini, fokus aja sama permasalahan yang diperkarakan. Iya, kita mengawal kasus yang sudah masuk ke kantor polisi gitu aja, nggak mau membahas yang lain-lain. Gugur satu tumbuh 1000. Gundik apa nih, siapa nih, Juni disuruh junjunganmu lapor netizen lagi dong biar aku banyak teman terlapor. Jangan gitulah, aduh, jangan ngajak-ngajak loh. Ya kalau saya mau diancam-ancam gitu ya silakan gitu loh, karena saya tuh membahas kasus-kasus seperti ini bukan bukan baru ini aja ya kan. Ini mana Bang? Setiap ada kasus-kasus baru pasti ya, kayak di Densu kemarin kan, pasti dia chat aku juga, dia kan nelpon si Densu kan. Aku sering diskusi sama Densu, sering di belakang layar. Gimana masalahnya? Lucu kayak. Iya gitu. Iya. Biar tambah rame aja, biar tambah viral ya. Itulah teman-teman ya. Tapi ya memang harus saling sadar sih. Dari pihak Suhara juga sadar apa yang mereka lakukan itu kan berbalik semua kan ke dia sendiri gitu kan. Artinya apa? Yang dia lakukan itu adalah kesalahan juga, karena yang selalu digaung-gaungkan masalah kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Kan sampai sekarang kan nggak sampai gitu kan. Justru sampainya ke Yaimim. Nah, kita kenapa membela Yaimim di masalah kemarin yang lagi rame-rame, awal-awal rame itu? Ya karena Yaimim ya ketika kalian persekusi, Yaimim itu ya menghadapi dengan tegar gitu loh, santai. Kalau masalah nantinya gimana manuver Yaimim ya kita nggak mau tahu gitu kan. Ya salah kita kan salah, kita katakan salah, kalau benar ya kita kan benar gitu kan. Tapi yang kita kawal adalah masalah yang sudah masuk dalam apa ya, perkara hukum gitu. Nah nanti ada pembuktiannya tuh di mana, di kantor polisi. Nah kalau netizen ini kan hanya bisa menilai ya, sebenarnya mah nggak perlu ke pengadilan kalau netizen sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu. 2 minggu ke depan Suara pakai baju oranye maksudnya. Nah kalau itu saya nggak tahu karena prosesnya juga panjang pasti.
Tapi mau panjang semanapun, kalau mau sampai 1 atau 2 tahun tetap dikawal kok. Yai akan pret pada waktunya. Aduh. Yang penting kasus yang sedang bergulir ini tetap berjalan gitu aja. Mau gimana pun nanti kalian eh, menggoreng Yai Mim ke depannya, ya silahkan aja gitu loh. Yang saya tidak benarkan adalah tindakan-tindakan yang sudah terjadi di sosial media. Itu aja, teman-teman. Jangan jangan baper-baper ya. Kalaupun nanti Yai Mim ada keluar jalur atau di pinggir jurang ataupun sudah masuk jurang, ya itu urusan kalian lah, mau gimana ya kan. Kalau saya mah nggak ambil pusing. Kalau Yaimim sudah melanggar hukum, ya saya katakan salah gitu aja. Kalau masih di jalur yang untuk membela kebenaran, ya saya masih berada di pihaknya gitu. Tapi mau gimana pun dia nanti, ya saya tetap mengawal kasus yang sudah berjalan aja gitu aja. Iya, iya, iya. Yaimim dicintai Allah, hanya iblis yang membenci beliau. Iya, benar, benar, benar. Yamin belum powerful dalam kasus ini. Beliau bisa saja cari dukungan pejabat negara. Iya, karena masalah ini sebenarnya kan masalah ya bisa diselesaikan dari awal, nggak harus diviralkan gitu kan. Tapi ya karena dari pihak-pihak mereka yang pengen memviralkan, ya sudah, artinya sudah pengen netizen itu ikut campur gitu kan. Kak Utami Kitit, Waalaikumsalam, selamat sore Kak. Selamat ini ya, istirahat. Nah, baru pulang kerja atau gimana nih, teman-teman? Jangan jangan bilang Menteri Agama ya. Aduh. Ya kalau kita melihat ini ya, apa yang dikatakan pengacaranya Yaimim itu mudah saja untuk menghancurkan Suhara dan suaminya. Nah itu mudah saja. Itu kata pengacara Yaimim loh, bukan kata saya. Nah dengar tuh ya, mudah saja. Pertama, lewat usahanya. Itu teman-teman, itu yang dikatakan pengacara Yaimim, tapi beliau tidak sebejat itu, maksudnya tidak sejahat itu gitu loh, untuk merusak sandang pangan lah istilahnya gitu. Iya, iya, iya. Terima kasih Kak Umi Kitit. Masya Allah, berkah selalu Kak Utami. Terima kasih sudah di ini ya, traktir kopinya. Ini nggak ada kopi soalnya hari ini, nggak ada kopi. Hmm. Ngapain Habib telepon Rizky Marsa juga beres ya, ya. Ya kita doakan aja permasalahan ini cepet ini ya, cepet naik biar netizen itu puas gitu. Sing belain Suhara, semoga awakmu dibalas mbak anakmu ya. Iya, ya mereka kan sebenarnya udah tahu tuh kan. Apa yang mereka lakukan terhadap Yaimin itu berbalik ke mereka sendiri gitu kan. Kalau memang sudah kelewatan gitu. Tidak berbicara yang sebenarnya gitu kan. Jangan takut bang, kita membela yang benar kok, iya. Ya kalau kita melihat drama ini dari awal,
sampai sekarang, ya kan kita bisa menilai gitu, ya kan? Apa yang sudah tersaji, kita sebagai netizen itu juga nggak ujuk-ujuk ngedukung gitu kan. Kita melihat gitu loh. Bisa menilai ini yang benar yang mana nih. Nah, kita nilai tuh. Habis itu karena sudah terlalu offset ya kan, kelakuan mereka itu ya kita prihatin juga ngelihat orang tua digituin ya kan. Akhirnya kita mendukung gitu. Untuk ya ini mendapatkan keadilan lah gitu. Apa yang mereka lakukan itu harus mendapatkan balasannya gitu kan. Balasannya seperti apa? Kalau netizen hanya bisa memberikan sanksi sosial kepada si pelaku gitu kan. Pelaku persekusi. Ya kalian tahu sendiri lah siapa pelaku-pelakunya yang melakukan persekusi itu kan. Jelas gitu di sosial media. Roti Butterpe. Ada istilah baru ya, roti Butterpe ya. Saya yang teringat kaki ya. Emang kalau kaki itu benar nggak sih? Sajadah punya orang dibakar, gimana pertanggungjawabannya? Nah itulah. Ya kita harus minta pertanggungjawabannya gitu kan. Apa tanggapan mereka setelah membakar ini? Apalagi sudah dilaporkan ya kan. Pandangan mereka gimana melihat soal itu? Masya Allah. Terima kasih. Wah, sih. Kok dirimu ngasih Gunik? Ngapain ngasih ini topi? Ya saya makasih juga lah ya. Hukum tak pandang bulu ya. Saya nggak minta gift ya. Dari saya tujuan di sini kan bukan cari gift, karena memang tergerak untuk mengawal kasus ini aja gitu aja. Ya saya tetap terima kasih aja. Rika Ryan, ngapa Rika Ryan? Ya Allah. Mbak katanya Suara mau laporkan kreator-kreator ya Bunda sih, amin. Nah, iya, biarkan saja. Itu hak beliau. Mau melaporkan siapa aja juga boleh. Nanti kan yang menilai kan di kepolisian gitu. Apakah masuk dalam ini delik hukum atau tidak gitu. Biar melaporkan se Indonesia. Iya masalahnya mereka kan sudah bawa netizen kan untuk ikut permasalahan ini. Ya jangan baper begitu ada yang mengomentari, ada TikToker yang ikut nimbrung gitu kan. Yang mengajar guru atau murid? Ayo, apa jawabannya? Jawab teman-teman. Semarah-marahe tapi mosok kaki kesana kesini biuh. Bang, kamu ikut laporkan Suara enggak? Saya nggak peduli mau dilaporkan atau enggak, Kak. Yang penting saya hanya menyuarakan apa yang sudah tersaji di sosial media aja gitu. Nah ini Kak Juni yang dilaporkan. Dia biar capek ngelaporin orang-orang se-Indonesia biar makin stres sendiri. Iya, masalahnya gini loh. Kalau resah dengan hujatan-hujatan para TikToker ataupun ya mungkin ya menurut mereka udah kelewatan ya gitu kan. Ya nggak usah bawa-bawa masalah pribadi mereka ke sosial media, itu aja selesai kok. Iya kan? Ketika mereka membawa masalah pribadinya ke ranah publik, artinya sudah melibatkan netizen gitu loh. Ya kita selagi masih dalam koridor jalan yang lurus, tidak di pinggir jurang, ya ngapain harus takut gitu. Ya kan? Yang penting kita bukan hoax. Ya, kita nggak mengada-ngada karena kita hanya
menyuarakan apa yang sudah tersaji saja gitu, nggak memfitnah ya kan. Daripada Yai dilaporkan sama banyak orang. Emang Yai Mim dilaporkan banyak orang ya? Kayaknya enggak sih ya. $1.600. Apa Rika Ryan 1.600? Nggak jelas. Siapa ngelaporin apa? Yang ngelaporin kayaknya kebalik deh. Maksudnya kebalik gimana? Saya salah ngomong kak? Apa gimana? Oh kebalik, maksudnya yang melaporkan. Mana ada yang ngelaporin ya Mim? Halu deh. Ya kalau aku lihat ya belum ada yang ngelaporin ya Mim. Baru pihak Suhara saja gitu. Justru ya Mim yang melaporkan banyak orang ya. Ada kurang lebih 20-an. Ada 20-an orang yang dilaporkan. Jadi itu ya teman-teman. Ya, kita sebagai netizen hanya bisa mengawal saja ya. Mau gimana nanti manuver Yaimim atau ada perilaku-perilaku yang menyimpang ya kita ingatkan gitu untuk bisa mengerem sedikit gitu. Karena seperti kemarin kan Yaimim ada marah-marah di gerbong kereta itu kan. Nah itu kan ada pemicunya juga gitu. Kenapa alasannya gitu kan. Tunggu nanti gelar perkara kalian terkejut. Ya kita lihat aja. Kita sebagai netizen juga sudah nggak sabar juga sih gitu. Iya, benar Bunda Sri. Ya karena netizen kan sudah melihat apa yang sudah tersaji saja kan. Tunggu gelar perkara guys, jangan bela yang salah. Nah, sekarang kalau di pihak netral, emang yang kelihatan jelas ini pihak mana yang salah coba? Oke. Ya jangan lupa. Oh jam 16. Jemput lah Rika. Aku lagi ngobrol sama teman-teman netizen ini. Tolong jawab bos pertanyaan saya. Apa itu Anto? Anda tanya apa? Yang mengajarkan guru atau murid? Yang mengajar. Yang mengajar ya guru lah pasti. Murid itu kan belajar ya, diajarin. Kalau guru ya mengajar gitu. Itu teman-teman ya. Ya kalau masalah kemarin Yaimim itu kan kayak digoreng-goreng ya kan. Soalnya Yaimim itu memang suka bikin huru-hara di mana-mana kan. Ya mudah-mudahan tidak gitu. Ya mudah-mudahan Yaimim tetap di dalam jalan yang benar ya. Ribuan itu turun sedikit ya, ya. Habis juga Yaimim ngoceh-ngoceh. Salah benar bukan hak kita. Apa? Salah benar bukan hak kita. Kita hanya bisa menilai dan yang belum tentu benar penilaian kita. Iya. Makanya nanti kita buktikan saja di kantor polisi ya, di pengadilan aja gitu. Karena biasanya netizen itu ya apa ya? Paling benar ya. Biasanya netizen itu paling benar karena gimana teman-teman? Netizen itu banyak loh ngebongkar kasus-kasus yang ada di Indonesia ini. Tanpa netizen kan banyak kasus yang besar-besar tidak terbongkar ya kan. Itu kasus seperti kasus Sambo. Itu kalau nggak ada netizen kan nggak terangkat juga gitu. Jadi jangan remehkan netizen teman-teman ya.
jangan meremehkan netizen dalam mengawal kasus ya. Tanpa netizen nggak selesai itu kasus. The power of netizen, no viral no justice. Jadi kalau barang ini nggak viral, ya pasti lambat penanganannya. Ini sudah viral saja masih lambat penanganannya kan. Itu teman-teman. Makanya saya harap teman-teman ya tetap aja mengawal kasus yang sudah bergulir ya, nggak kemana-mana gitu. Apa yang mereka laporkan ya kita kawal saja, buktikan. Iya benar. Benar sih, saya lihat aja sakit hati. Betul banget host. Ya. Makin ke sini makin ketahuan asli ini. Emang aslinya Yaimim gimana? Aslinya Yaimim tuh ya suka bercanda ya kan. Terus dosen mengajar ya kan. Jelas itu. Sekarang kalau kita melihat secara logika ya, kenapa masalah di netizen seluruh Indonesia itu ngebela Yaimim gitu. Itu aja. Kalau memang ada kebenaran di pihak Suhara misalkan ya. Nah, kenapa kebenaran itu nggak sampai ke Suhara gitu? Baru sebentar seneng, sudah berbalik ke Yaimim, ya kan? Kan baru sebentar ketika drama itu dimulai kan banyak netizen juga yang ngebela Suhara kan, menghujat Yaimim, tapi nggak pakai waktu, nggak perlu waktu lama gitu. Situasi itu berbalik gitu. Awalnya netizen menghujat Yaimim, akhirnya berbalik. Seluruh Indonesia menghujat si Suhara. Nah itu aja, simple aja gitu. Secara logika kenapa gitu? Kalau memang ada kebenaran di pihak Suhara, kenapa netizen itu hampir 90% mungkin ngebela si Yaimim gitu. Sunario enggak semua bang, nanti abang sadar sendiri. Ya kita lihat aja. Saya kan di sini yang benar saya katakan benar, yang salah saya katakan salah. Kenapa? Karena saya sudah melihat apa yang sudah tersaji di sosial media. Nah, sekarang saya tanya, apakah Bang Sunario membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan Suhara dan teman-temannya? Nah, itu dia. Yang soal persekusi, coba saya jawab. Bang Sunario, jawab. Itu ya. Coba saya tanya, apakah Bapak Sunario membenarkan apa yang dilakukan Suhara dan teman-temannya soal persekusi? Nah, itu kita fokus di situ. Hostnya sudah sadar kok. Saya sadar diri kok. Kalau nggak sadar, nggak apa namanya, menilai dengan cara akal sehat ya, saya mungkin nggak sadar gini, oleng. Mungkin udah ngamuk-ngamuk ya kan. Ini orang dua ini membenarkan keroyokan. kita dengarkan dari Abang Sunaraya. Iya sekarang ya Mim banyak omongannya. Suhada salah kak. Oh Suhara salah kak. Ya maksudnya gimana? Iya sekarang ya Mim banyak. Ya udah yang saya tanya itu yang sudah dilakukan kemarin, yang sudah masuk perkara gitu loh. Bukan yang sekarang ya Mim nih, bukan yang sudah dilakukan sekarang ini. Maksudnya gimana sih bulat? Yang saya tanya, yang sudah terjadi kemarin gitu loh. Bukan yang akan datang. Apa yang dilakukan Suhara dan teman-temannya mempersekusi Yaimim itu Anda benarkan atau tidak? Itu aja. Waalaikumsalam Kak Ros. Masya Allah. Sebelum lanjut saya menyapa teman-teman di sini ya. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mau pendukung Yaimin ataupun pendukung Suhara, saya doakan semoga diberikan kelancaran, apa yang dicita-citakan terwujud ya.
dan mendapatkan rizki yang melimpah dan halal. Amin ya robbal alamin. Biarkan ya Imam banyak omongannya karena itu ungkapannya apa yang dirasakan. Iya. Karena ya Imam sudah apa ya? Apalagi istrinya itu dikatain lon ya. Disitulah ya Imam itu marah gitu. Dikatain lon loh. Iya, suara salah Kak. Sekarang sekarang bukan yang akan datang. Iya, ya udah saya tanya itu aja. Berarti kan salah kan? Apa salahnya saya mengatakan bela Yaimim? Hah? Kan nggak ada salahnya kan kalau saya melihat abang aja yang membela ya Suhara menyalah apa tidak membenarkan tindakannya kan. Apalagi kami sebagai netizen ya yang sudah melihat video awal sampai akhir ya drama ini dimulai. Ya saya melihat kebenaran itu ada di Yaimim. Jadi ya jangan salahkan kita juga gitu untuk membela Yaimim. Karena yang kita permasalahkan itu yaitu masalah yang sudah beredar gitu loh di sosial media. Ya masalah ada sebabnya, nanti kita buktikan saja. Nanti kalau memang terbukti Yaimim itu salah, oh kita balik menghujat Yaimim ini. Benar, gitu loh. Ya kan? Itu aja selesai Kak, Kak Gundik. Itu kok. Saya di sini bukan pembela buta kok, ya kan? Saya masih dalam kesadaran yang amat-amat baik ya. Saya melihat yang sudah terjadi, yang sudah diperkarakan di kantor polisi. Apa yang terjadi nanti ke depannya, misalkan nanti Yaimim ada melakukan tindakan-tindakan hukum, melanggar hukum, ya saya salahkan dia gitu kan. Saya salahkan beliau. Tapi untuk masalah ini ya saya masih membenarkan apa yang dilakukan Yaimim gitu kan. Yang masalah kemarin ya, maksudnya yang sudah masuk perkara hukum ini. Itu aja, Kak. Yang jelas suara yang susah sejauh mana kasus Yamin? Oh sudah, ya masih dalam proses Kak, masih lama panjang prosesnya. Iya ya, karena di sini juga aku akan ngawal tiap hari kok. Di sini aku nge-live tiap hari ya teman-teman. Jadi ya kita akan mengawal kok. Karena kita mengawalnya yang kasusnya yang sudah berjalan itu. Baca WA cepetan. Waduh, ada apa nih? Ada apa nih? Mana HP? Gak ada HP di sini. HP-nya di. Waduh, ada apa nih? Jangan-jangan ini. Ada yang WA saya nih. Suruh baca WA katanya. Waduh, ada yang doxing ya. Ada yang doxing ya. Saya tuh mengawal kasus-kasus seperti ini sudah lama ya Kak. Berurusan dengan artis-artis juga sudah nggak ini lagi, nggak asing lagi saya, nggak ini ya, nggak kaget lagi gitu. Iya, yang benar saya katakan benar, yang salah saya katakan salah, itu aja, titik. Walaupun nanti Yaimim ada kesalahan, melanggar hukum, ya saya salahkan gitu kan, karena sudah melanggar hukum. Kalau masih dalam koridor yang masih di jalurnya, ya saya masih insya Allah masih mengawal kasusnya. Kita bela suara karena suara benar. Ya bisa jelaskan ke kami kebenarnya di mana gitu, maksudnya kebenarannya di mana dan buktinya ada. Nah kita kan mau bukti yang bisa tersaji gitu, yang bisa kita akses gitu bersama. Kalau belum bisa membuktikan ya kita kan ya masih menganggap itu omong kosong saja Kak Gundik. Biarkan saya Pak ya ngomong suka-suka dia. Iya. Iya benar-benar. Bang, lu tahu nggak Yaimim berantem lagi di kereta? Sudah tahu. Saya tahu. Itu sudah diklarifikasi juga sama ini. Sudah di klarifikasi sama Yaimim ya. Ya kalau dari saya sih ya sebenarnya
Ya Mim lebih fokus ke ngaji aja gitu kan. Tapi ya kita namanya netizen hanya bisa bersosial media, nggak bisa menyampaikan secara langsung, ya sudah lah gitu kan. Saya nggak bisa, nggak melarang juga. Yang penting apa yang dilakukan Yai Mim itu kan demi membela diri gitu. Jadi ada sebabnya marah-marah itu karena ada seorang laki-laki yang mencoba menipu gitu. Itu. Karena Yai Mim ini kan sekarang dalam ini ya kejaran masyarakat juga karena viral ya kan, pengen foto, pengen ada oknum-oknum yang menemui beliau tujuannya hanya pengen duitnya gitu kan. Ada kan yang videonya seperti itu. Kemarin kan mereka mereka datang dari sebuah daerah gitu, tapi ujung-ujungnya cuman minta duit gitu. Pengen diongkosin. Lu percaya sama klarifikasinya? Ya kita kan lihat video fullnya aja gitu. Tapi pantas gak bang seorang kiai sepanjang gerbong mengumpat? Ya mungkin karena sudah jengkel banget ya kan. Ya kalau umpatan-umpatan kata-kata kasar ya saya kan kalau pribadi saya ya, saya tidak suka gitu aja. Nah jelas ya. Teman-teman, mohon maaf ya. Saya kayaknya harus undur diri dulu karena saya harus ada urusan di luar. Karena tadi ada seseorang yang ini nge-WA saya. Jadi saya harus ini dulu, undur diri dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Iya ya. Ya semoga semoga kita doakan saja semoga Yaimim dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan hal-hal yang kelewat batas lah gitu ya. Ya, terima kasih buat teman-teman. Pokoknya sehat selalu. Buat teman-teman tetap kompak ya untuk mengawal kasus ini. Ya, jadi eh kita kawal nanti sampai endingnya seperti apa. Pokoknya kita ya kalau kalau pihak sebelah pengen karena kan pihak sebelah selalu yang benar itu adalah Suhara ya kan. Iya kita mau buktinya gitu loh. Benarnya itu ada di mana? Bisa nggak dibuktikan di sosial media, diperlihatkan supaya kita bisa akses, bisa menilai lagi gitu kan. Karena kalau untuk saat ini kalau nggak ada bukti-bukti lain yang bisa netizen ini kembali simpati kepada Suhara ya mohon maaf ya. Kalau kami masih tetap aja membela Yaimim gitu loh. Tolong buktikan gitu kalau memang Suhara itu tidak bersalah dan tidak bersalahnya dan benarnya ada di mana, bagian mana gitu. Tolong dibuktikan. Biar netizen itu bisa menilai lagi gitu kan. Dukung Suhara pakai baju rompi. Ya untuk saat ini ya kita melihat sudah jelas Bang Z, bener kan? Gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah apa ya meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Nanti kita lanjut lagi ya. Sunario, Sarah salah, nggak ada bukti baiknya. Iya 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 iya. Mm-mm. Semalam itu sudah dikasih uang sama Pak Yai, malah itu orang ambil makanan minta Pak Yai, ambil makanan minta Pak Yai disuruh bayar. Oh kurang ajar lah itu jadinya. Kurang ajar berarti itu. Udah, iya makanya aku takutnya ya Mim kan ini lagi viral no kan. Takutnya ada ya Mim itu dimanfaatin karena ya Mim itu kan selalu bagi-bagi kan. Tapi bagi-baginya itu ke orang-orang yang berduit juga dibagi gitu kan. Memang sih kita bersedekah itu ke siapa aja tapi kalau bisa ya ke pihak yang tepat aja gitu. Jangan orang yang memang pakai HP iPhone 17 dikasih gitu kan. Nah itu nanti takutnya malah dimanfaatin. Nah seperti itulah ceritanya Kak Ros ini kan. Sebenarnya Pak Yamim sudah kasih kan orang berdua bapak ibu itu ya dikasih uang.
dan malah minta makanan lagi ke ini ya, yang ngambil dagangan jualan itu ya, suruh Pak Yaimim yang bayar. Waduh, itu udah kurang ajar sih sebenarnya. Oke lah, nanti kita sambung lagi. Padahal masih seru nih. Aku pengen eh oh, dalam kereta Pak Yai lapor sama petugas, ternyata petugas juga curiga. Kalau ada orang baik menganggap orang lain jadi seperti dirinya baik ya. Pokoknya kita lanjut aja nanti ya. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.